sampai dia itu rela memotong telinganya. Demi apa? Demi memprovokasi orang-orang Mekah bahwa yang melakukan pemotongan ini adalah pengikut Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 rahasia kemenangan Perang Badar. Perang Badar itu bermula ketika Abu Sufyan dengan beberapa pengikutnya, sekitar 30-40 pengikutnya, melakukan perjalanan perdagangan menuju Syams. Berita itu kemudian sampai kepada Rasul. Kemudian Rasulullah bersama dengan beberapa sahabatnya, sekitar 300 sahabatnya, ingin mencegah atau mencegat perjalanan perdagangan Abu Sufyan ini. Kenapa Rasulullah ini melakukan pencegatan kepada kafilah dagang Abu Sufyan? Pertama, Rasulullah ingin menunjukkan, umat muslim ingin menunjukkan bahwa umat muslim saat ini, yaitu ketika umat muslim sudah berada di Madinah, umat muslim sudah memiliki kekuatan. Tidak seperti umat muslim yang masih berada di Mekah, yang diintimidasi, yang dicaci maki, yang ditindas. Tetapi saat ini umat muslim sudah memiliki kekuatan. Yang kedua, pencegatan ini bermaksud ingin menghalau jikalau perdagangan Abu Sufyan ini, kafilah ini dibiarkan saja, maka sama dengan memperkuat kedudukan dan kekuatan orang-orang Quraisy. Karena perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan ini nilainya cukup besar, yaitu sekitar 50.000 dirham. Perjalanan umat Islam ini, umat muslim, untuk melakukan pencegatan itu diendus oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menyuruh seorang utusan yang bernama Damdam bin Amru al-Ghifari. Damdam ini diperintahkan Abu Sufyan untuk pergi ke Mekah untuk mengajak orang-orang Mekah menolong Abu Sufyan yang akan dicegat oleh umat muslim. Damdam ini ketika datang ke Mekah, sampai dia itu rela memotong telinganya. Demi apa? Demi memprovokasi orang-orang Mekah bahwa yang melakukan pemotongan ini adalah pengikut Muhammad. Sehingga orang-orang Mekah pun merasa geram dan terpancing emosinya, sehingga kemudian berbondong-bondonglah orang Mekah ini menuju Abu Sufyan untuk melawan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya yang dipimpin Abu Jahal ketika itu. Ketika mereka sudah mulai berbondong-bondong berjalan menuju Badar, Nabi Muhammad mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan ribuan pasukannya itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada sekitar kurang lebih 1.000 orang kafir Quraisy yang berangkat dari Mekah untuk menuju Badar ini. Dari beberapa riwayat menjelaskan bahwa ada kurang lebih 1.000 orang kafir Quraisy yang berangkat dipimpin oleh Abu Jahal menuju Badar untuk menyerang orang-orang muslim. Lah, Rasulullah ketika itu diuji, apakah dia tetap maju mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ataukah mundur? Karena melihat komposisi pasukan yang sangat tidak berimbang. Orang muslim, pasukan muslim hanya sekitar 300-an orang, kurang lebih 300 orang, sedangkan orang kafir Quraisy kurang lebih 1.000 orang. Kemudian Rasulullah meminta pertimbangan kepada para sahabat. Apakah lanjut ataukah mundur? Kemudian Rasulullah
meminta pendapat. Yang pertama berpendapat adalah Abu Bakar bin Umar. Kemudian ada satu sahabat yang berpendapat yang bernama Miqdad bin Amru. Miqdad bin Amru ini mengatakan bahwa teruskanlah apa yang ditunjukkan Allah kepadamu ya Rasulullah, dan kami akan bersamamu. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu huna qa'idun. Pergilah kamu dan Tuhanmu, kata Bani Israel kepada Musa, sedangkan kami menunggu di sini. Untuk penjelasan kisah itu, silakan lihat video saya sebelumnya yang berjudul Pengayelan Bani Israel. Setelah Miqdad bin Amru berpendapat demikian, kemudian Rasulullah meminta pendapat kaum Ansor. Sebagaimana yang diketahui bahwa kaum Ansor ini sudah memiliki ikrar, sudah melakukan ikrar kesetiaan kepada Rasul yang dikenal dengan Baiat Aqobah. Baik Baiat Aqobah 1 maupun Baiat Aqobah 2. Akan tetapi ikrar Baiat Aqobah itu tidak untuk melakukan penyerangan di luar Madinah. Sedangkan ini ada penyerangan di luar Madinah. Lalu kemudian tampillah perwakilan dari kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini mengutarakan pendapatnya sebagai perwakilan dari kaum Ansor, yang intinya adalah mereka tetap setia bersama Rasul dalam keadaan apapun. Walaupun dengan komposisi yang tidak seimbang, akan tetapi kaum muslim dapat hadir sebagai pemenang. Apa sesungguhnya rahasia kemenangan kaum muslim ini sehingga bisa mengalahkan musuh yang 3 kali jauh lebih besar daripada pasukan muslim? Rahasia tersebut diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 45-47. Sebelum saya menjelaskan ayat tersebut, mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45-47. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Ayat tersebut menjelaskan 6 rahasia kemenangan umat muslim di perang Badar. Apa saja 6 rahasia kemenangan umat muslim di perang Badar itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan musuhmu, maka fasbutu, berpegang teguhlah. Yang pertama rahasianya adalah keteguhan hati, as-sabat. Ketika para sahabat mengetahui bahwa musuh mereka itu jauh lebih besar, ini adalah ujian bagi Rasul dan para sahabat. Apakah dia tetap lanjut ataukah tidak? Dari dialog yang saya sampaikan tadi, itu sudah menjelaskan bahwa para sahabat tetap teguh pendirian. Hatinya tetap teguh, tetap maju ke medan perang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi rahasia yang pertama adalah keteguhan hati. Sebenarnya keteguhan hati para sahabat itu adalah pancaran dari keteguhan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteguhan Rasulullah ini? Ketika masih di Mekah, Rasulullah itu seringkali diintimidasi, dicaci maki, dikucilkan, dihina,
dan segala macam keburukan ditimpakan kepada Rasul. Akan tetapi keburukan itu, intimidasi itu, ancaman itu tidak membuat Rasulullah surut dalam berdakwah. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy melakukan cara yang lain, yaitu melakukan negosiasi kepada Rasulullah melalui Abu Thalib, pamannya. Kemudian orang kafir Quraisy ini datang kepada Abu Thalib untuk memberitahu, untuk memberi tawaran. Wahai Abu Thalib, tanyakan kepada ponakanmu itu apa yang ia maui. Jika ia menginginkan harta, maka akan kami jadikan dia orang yang paling kaya di Mekah ini. Jika dia menginginkan wanita, maka akan kami suplai dengan wanita-wanita paling cantik di Mekah ini. Atau jika ia menginginkan jabatan, maka akan kami jadikan dia petinggi kami, atasan kami, yang kami tidak akan memutuskan sesuatu kecuali melalui persetujuan Muhammad. Kemudian Abu Thalib menyampaikan pesan itu kepada Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, ya ammi, wahai pamanku, qul lahum, katakan kepada mereka, law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau seandainya mereka mampu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan dakwah ini, wallahi ma taraktuhu, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini, hatta yudhirallahu li au an ahlaka dunah, sampai Allah memenangkanku atau saya mati dalam berdakwah. Itulah yang disebut dengan as-sabat, teguh pendirian. Keteguhan pendirian itu juga diperlihatkan oleh Bilal bin Rabah ketika Bilal disiksa, ditindih dengan batu yang sangat besar di padang pasir yang panas. Bilal hanya mengucapkan ahad, 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 yaitu yang esa, yaitu Allah. Siksaan yang pedih itu tidak menghalangi keteguhan hati. Itu adalah rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah supaya kalian beruntung, supaya kalian hadir sebagai pemenang. Walaupun dalam keadaan perang, mereka tidak lupa terus berzikir kepada Allah, melafalkan kalimat-kalimat tauhid, melafalkan zikir kepada Allah. Mereka terjun ke medan perang dengan terus mendengungkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus begitu terus. Wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa harus berzikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Jadi ketika perang itu tentu perasaan gelisah, takut itu pasti akan muncul. Dan itu dialami orang-orang Quraisy. Sedangkan orang-orang Muslim karena terus berzikir kepada Allah, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, tidak ada rasa gentar di dalam hatinya, yang ada adalah ketenangan. Dan zikir itu harus selaras antara hati, lisan, dan perbuatan. Hati meyakini, lisan mengucapkan, dan perbuatan melakukan. Misalkan lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita meyakini Allahu Akbar, tapi perbuatan kita tidak Allahu Akbar, maka itu tidak selaras. Seringkali ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya, ketika ada panggilan Allah, kemudian dia tidak bersegera, maka sesungguhnya pekerjaan itu menjadi akbar. Ketika dia sedang berdagang, membuka toko, kemudian ada panggilan Allah, dia tidak segera bergegas menyeru, menjawab panggilan Allah itu, maka sesungguhnya perdagangan itu akbar, politik itu akbar, dan seterusnya. Maka harus ada keselarasan antara hati,
lisan, dan perbuatan. Itu adalah rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga adalah wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dalam segala hal. Untuk mencapai sebuah kemenangan, maka taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang mutlak dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengorbankan jiwa dan harta. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Contoh ketidaktaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika perang Uhud. Rasulullah sudah memerintahkan untuk tetap stay, bertahan di atas bukit. Akan tetapi para sahabat Rumman itu pemanah tidak taat atas perintah Rasul sehingga mereka turun. Akibatnya apa? Mereka kemudian mengalami kekalahan. Ada sebuah kisah tentang ketaatan para sahabat. Pemirsa bisa melihat pada video saya sebelumnya, yaitu kisah ketaatan para sahabat Rasulullah. Itu adalah rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat adalah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian berpecah belah. Maka menjaga persatuan itu adalah syarat utama untuk mencapai sebuah kemenangan. Contoh paling mudahnya adalah sapu lidi. Sapu lidi itu jika dalam ikatan yang sama, bersatu dalam ikatan yang sama, maka dia akan dengan mudah membersihkan kotoran. Tapi jika hanya satu batang lidi, dia tidak akan bisa membersihkan kotoran walaupun kotoran itu sedikit. Begitu juga Nabi Muhammad telah mempersatukan suku Aus dan Khazraj di Madinah yang selama puluhan tahun selalu ada konflik dan tidak pernah bersatu. Nabi Muhammad berhasil mempersatukan mereka. Juga mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Ketika umat Islam itu bersatu, maka kegemilanganlah yang akan diambil dan dipetik. Maka 1 abad setelahnya, umat Islam mampu mengalahkan sebuah imperium yang sangat besar ketika itu, yaitu Romawi dan Persia. Akan tetapi sayangnya setelah masa kejayaan Islam itu, Islam, umat Muslim kemudian saling terpecah belah, sehingga kemudian sedikit demi sedikit negara-negara Islam dikuasai oleh kolonialis dan kemudian Islam pun runtuh. Kejayaan Islam pun kemudian runtuh. Apa dampaknya ketika kita tanaza'u, bercerai-berai? Di situ Allah mengatakan fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Ada 2 dampak langsung yang akan kita terima ketika kita tidak bersatu. Yang pertama adalah fatafsalu. Beda antara fasil dengan rosib. Kalau rosib itu dalam dunia akademik, seorang mahasiswa tidak lulus beberapa mata kuliah, tapi dia masih bisa mengulang mata kuliah yang tidak lulus itu. Tapi kalau rosib itu sudah gagal total, atau yang disebut dengan DO, sudah gagal total. Ketika kita bercerai-berai, maka fatafsalu, engkau akan gagal total. Wa tadhhaba rihukum, dan wibawamu akan hilang. Wibawa umat Islam itu akan hilang. Walaupun umat Islam itu mayoritas, umat Islam tidak dijadikan pertimbangan dalam hal penentuan kebijakan sebuah negara. Itu dhahaba rihukum, wibawanya sudah hilang. Karena apa? Karena umat Islam terpecah belah. Itu adalah rahasia yang keempat. Rahasia yang kelima adalah fasbiru innallaha ma'as-sabirin. Maka bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap perjuangan itu tentu mengharuskan rasa sabar. Tidak mungkin sesuatu itu bisa jadi dalam waktu instan. Dia butuh momentum, butuh proses yang panjang. Sabar dari godaan materi dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contoh yang sama yaitu ketika perang Uhud, para Rumman ini, para pemanah ini tidak sabar. Ketika orang-orang Quraisy sudah mundur,
kemudian ghanimah sengaja ditaruh begitu saja, para Ruman ini tidak sabar untuk berebut ghanimah, sehingga kemudian turun. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk tetap stay di atas, dan mereka juga tidak sabar untuk berebut ghanimah, untuk mengambil ghanimah para musuh yang ketika itu berpura-pura untuk mundur dan kalah. Rasul dan umat muslim sebenarnya juga sudah melakukan sangat sabar selama di Mekah 13 tahun, diintimidasi, dicaci maki, bahkan diembargo ekonomi selama 3 tahun lamanya. Para pemuda, sahabat yang muda-muda seperti Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf merasa tidak sabar, kemudian meminta kepada Rasul, menanyakan kapan ya Rasul kita melakukan penyerangan. Ketika kami masih kafir Quraisy, kami dihormati, tapi ketika kita masuk Islam, kami kok malah diinjak-injak. Mereka tidak sabar, tapi Rasul kemudian mengatakan kepada mereka, bersabarlah, nanti ada waktunya, ini belum waktunya kita melakukan penyerangan. Itu adalah rahasia yang kelima. Apa rahasia yang terakhir, yang keenam? Rahasia kemenangan umat muslim di perang Badar. Yang keenam adalah ikhlas. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataron wari'a annas yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari rumah dengan congkak dan sombong. Siapakah itu? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ceritanya ketika perjalanan membawa ribuan orang kafir Quraisy dari Mekah itu, Abu Jahal sudah mendengar informasi bahwa kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah dibebaskan oleh Rasulullah. Akan tetapi kemudian Abu Sufyan mengirimkan pesan kepada sahabat untuk disampaikan kepada Abu Jahal bahwa sudah pulanglah, tidak usah ke sini karena saya sudah aman. Tapi Abu Jahal tidak mau. Kalla, tidak akan pernah. Kalla, nuharibuhum, kita akan tetap memerangi mereka. Ya'lamal Arab man nahnu, supaya semua orang Arab tahu bahwa siapa kita. Nah, itu kecongkaan Abu Jahal dan ketidakikhlasannya sehingga kemudian mengatakan bahwa supaya semua orang Arab tahu bahwa siapa kita. Karena Nabi Muhammad ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kadang kita juga terperangkap, seringkali kalau kita diajak orang kemudian kita mengatakan bahwa biarkan dia, karena dia belum tahu siapa saya. Nah, kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang tidak ikhlas, kata-kata yang mewujudkan kecongkaan dan kesombongan. Karena berjuang di jalan Allah itu bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena ingin dilihat orang lain, tapi semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecongkaannya itulah kemudian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy kemudian mati berlumuran darah di medan perang, yaitu di perang Badar. Itu adalah 6 rahasia kemenangan perang Badar sehingga umat muslim mampu hadir sebagai pemenang di perang Badar. 6 rahasia kemenangan itu juga sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan ketidakpastian hidup di era saat ini, yaitu dengan tetap teguh pendirian, kemudian dengan tetap banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tetap taat dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak bercerai-berai antar sesama umat Islam, tetap menjaga persatuan, kemudian tetap selalu bersabar karena semua itu butuh proses. Dan yang keenam adalah ikhlas, menjalankan sesuatu bukan karena apapun tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.